Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Mursalat ayat 10 sampai selesai ya. Nanti kita pilih sampai ayat berapa. Jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kalau berhenti di sini ini hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa idza, kalau berhenti panjang, kalau diteruskan jadi gugur pemanjangnya, zalnya pendek, dinamakan dengan takhalus bil hadfi. Kenapa kok jadi gugur? Karena ada pertemuan 2 sukun, iltiqai syakinain. Sukun pertama alif, sukun kedua lam. Sukun ketemu sukun gak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasal. Zal fathah tanpa alif maka pendek zalnya. Wa idzal, alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu jim. Maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan izhar qamari. Wa idzal jibalu, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Jibalu nusifat, huruf ta punya sifat dari segi suara syiddah, kuat suaranya, nusifat. Tapi ada dari segi angin sifatnya hamas, ada anginnya fat. Nah untuk ta yang mati atau yang sukun, anginnya ini belakangan setelah keluar suara, nusifat. Wa idza, kalau berhenti di dza, hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif didahului fathah, mad tabi'i zahiri. Maka bacanya panjang kalau berhenti. Wa idza, berhenti panjang, kalau diteruskan gugur pemanjangnya, zalnya pendek. Wa idzar, namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, alif dan ra. Kenapa ra sukun? Karena ra tasydid ini mengandung ra sukun dan ra dhammah. Sukun bertemu sukun gak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Zal fathah tanpa alif, tanpa sukun yang pertama maka zalnya pendek. Wa idzaru, alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah maksudnya ya, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ra, maka alif lam jangan dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Wa idzar rusulu, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena harokatnya dhammah. Cara membacanya tebal, pangkal lidah naik. Jadi pas mau pindah juga udah tebal. Wa idzar, pokoknya tebal. Wa idzar rusulu uqitat, tekan qafnya ke ke pangkal lidah ya, uqitat. Nah tadi sama seperti yang atas, ta ini secara suara sifatnya syiddah, kuat, secara angin hamas, anginnya keluar. Nah ta sukun itu anginnya keluar terakhir, uqitat. Li ayyi, di sini ada ya tasydid yang tidak didahului tanwin atau nun sukun. Ini bukan idgham, bacanya jangan ditahan. Ini cukup dibaca dengan nabr, menaikkan intonasi suara. Li ayyi, li ayyi yaw. Yaw ada harfulin,
karena ada waw sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya cukup lembut aja. Yaumin. Min ada idhar halqi karena tanwin kasrah menghadapi hamzah, maka tanwin dibaca dengan jelas, n tidak ditahan. Yaumin ujilat. Huruf jim ditekan gak ada bunyi, syiddah. Ujilat. Huruf ta sama kayak di atas, kalau taknya sukun sifat syiddahnya dulu yang keluar, suara kuatnya keluar, ujilat, baru anginnya belakangan, lat. Ujilat. Liyau. Yau ada harfulin karena ada waw sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya cukup lembut atau lunak. Liyaumil. Kemudian alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu fa, maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Liyaumil fasl. Nah ini hati-hati, shad punya sifat shofir, artinya berdesis seperti suara ular. Nah dalam membunyikan shad sukun kemudian belakangnya ada lam yang dimatikan, maka shadnya ini hati-hati terpantul, bukan liyaumil fasl, bukan fasl. Shadnya bukan dipantulin melainkan dialirkan, fasl. Lamnya harus kebaca, fasl. Wa ma ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata pertama yaitu ma, hamzah alif dengan harokat fathah pada kata kedua adraka, maka maknya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ma ada. Huruf dal sukun dihukumi dengan qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa ma adra. Ra dibunyikan secara tafkhim karena berharokat fathah, maka dibacanya tebal. Ra madnya mad tabi'i muqaddar karena berharokat fathah panjang, maka ra-nya panjang 2 harokat. Wa ma adraka ma mad tabi'i zahiri sebab ada alif didahului fathah, maka mimnya panjang 2 harokat. Ma yau ada harfulin karena waw sukun didahului fathah, maka yaunya dilembutin. Ma yaumul. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu fa, maka lam dibaca jelas, idhar qamari. Yaumul fasl. Shadnya dialirin baru ke lam, jangan sampai shadnya mantul ya. Fasl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yaumin ujjilat. Li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Oke, pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid yang saya tunjukkan. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.